Permisi, Ra. Ini udah kelihatan belum? Udah. Udah. Aku mulai ya, Ra. PJ-nya nih, Syifa. Iya, ayo mulai. Iya, gak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Demokrasi Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dari anggota dari kelompok 8. Ini udah ganti slide belum? Belum ya? Belum. Kalau ini udah kelihatan belum, Ra? Sudah. Udah. Sudah. Oke. Indra. Tak ulangi lagi ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Demokrasi Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok 8. Yang pertama ada M. Randy Firdaus, Naila Auliatul Aziza, Dwi Anggraini, Prameswari Yusa Salsabila, Bella Tri Yuliana, Derida Fitriyanti. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama akan dijelaskan oleh Dira. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Bisa next. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Maka demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat yang akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Prancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya, baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Next. Bisa next.
Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Kemudian di poin kedua kita membahas tentang trias politika. Di dalam teori demokrasi oleh Montesquieu terdapat ajaran trias politika di mana membedakan adanya 3 jenis kekuasaan negara, yaitu yang pertama, kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan. Yang kedua, kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut. Yang ketiga, kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan tersebut. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Dari ajaran trias politika oleh Montesquieu di atas, kemudian muncul sistem-sistem yang berhubungan dengan demokrasi modern. Yang ketiga, yaitu prinsip demokrasi. Menurut Al-Madudi, yang dikenal sebagai Soko Guru Demokrasi, terdapat beberapa prinsip demokrasi, di antaranya prinsip demokrasi poin pertama itu terdapat kedaulatan rakyat, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur. Pada poin kedua, kekuasaan mayoritas, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Poin yang ketiga, hak-hak minoritas, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Baik, selanjutnya adalah bagian yang akan dijelaskan oleh Bella. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam demokrasi. Next. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia, sistem demokrasi bangsa ini mengalami perubahan. Berikut ini demokrasi yang pernah menjadi panutan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer sering disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat wakil presiden pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Sistem pemerintah parlementer yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri pertama Indonesia, yaitu Sultan Syahrir atau disebut juga sebagai Kabinet Syahrir I. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah demokrasi terpimpin. Setelah berakhirnya era demokrasi parlementer, Indonesia memasuki fase demokrasi lainnya, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli. Tetapi sebelum dekret Presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan dengan adanya pembentukan sebuah kabinet transisi yang dipimpin oleh Insinyur Juanda atau yang disebut sebagai Kabinet Juanda. Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Ekstra Parlemen. Kabinet ini terhitung mulai bekerja sejak 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli pada dasarnya membuka peluang bagi stabilitas politik nasional karena dapat mempertahankan kedudukan pemerintah setidaknya selama 5 tahun. Namun dekret Presiden 5 Juli 1959 itu berubah saat dikeluarkannya ketetapan
MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Di era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September atau yang sering juga disebut dengan G30 SPKI. Pemberontakan G30S terjadi pada antara 30 September dan juga 1 Oktober 1965. Soekarno lebih suka menyebutnya dengan Gestok atau Gerakan 1 Oktober, sementara Soeharto lebih suka menyebutnya Gestapo, Gerakan September 30. Masa demokrasi menunjukkan keberhasilan dalam politik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1987, 1992, dan 1997. Adanya pemilu yang teratur memang merupakan tekad awal Orde Baru untuk membangun kembali demokrasi Indonesia, dan ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu Umum tahun 1969. Kemudian selanjutnya ada periode reformasi, yaitu pelaksanaan demokrasi di era reformasi dari 1998 hingga sekarang, ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Beralihnya pemerintahan ke B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya proses demokrasi di Indonesia. Next. Dalam masa pemerintahan B.J. Habibie ini muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu pertama diberikan kebebasan pers pada era reformasi, diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kemudian yang kedua, berlakunya sistem multipartai di era reformasi. Sistem multipartai ini diberlakukan terlihat pada pemilu tahun 99. Habibie sebagai Presiden RI membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politik. Next. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Baik, yang pertama saya persilakan untuk Rosa. Halo, Rosa. Iya, izin bertanya. Saya Rosa Ramayanti dari kelompok 11 mau bertanya, apa pengaruh turunnya Super Semar terhadap demokrasi di Indonesia pada waktu itu? Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Vina Feliza. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, apa saja nilai moral dari demokrasi Pancasila? Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan ke Oasifa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wasifa dari kelompok 12, izin bertanya, apa yang menjadi karakter utama dalam demokrasi Pancasila? Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan Aisyah.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Syacaya dari kelompok 6. Izin bertanya, di era apa demokrasi Indonesia mencapai masa kejayaannya? Terima kasih. Selanjutnya, silakan Sela. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, apa saja indikator untuk melihat suatu sistem pemerintahan demokratis atau tidak? Baik, selanjutnya Susi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Susi Fatma Yulia dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, apa penyelewengan yang terjadi pada saat demokrasi terpimpin? Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya atas partisipan yang sudah bertanya. Kami izin berdiskusi sebentar ya. Izin masuk moderator. Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Rosa. Saya ulangi pertanyaannya. Apa pengaruh turunnya Super Semar terhadap demokrasi di Indonesia pada waktu itu? Baik, jadi pengaruh turunnya Super Semar yang pasti yang pertama itu adalah sangat berpengaruh terhadap demokrasi, di mana Super Semar mengembalikan tatanan pemerintahan Indonesia kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dari hukum demokrasi Pancasila. Kemudian dampak positif dari adanya Super Semar sendiri adalah memberantas anggota PKI dan keturunannya, di mana hal tersebut dalam rangka memberantas paham komunisme di Indonesia. Kemudian dampak negatif dari Super Semar sendiri besar-besaran di Jakarta yang menuntut pemerintah untuk menurunkan harga dan membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI dengan tuntutan rakyat yang disebut dengan Ritura. Yang kedua yaitu pengalihan kekuasaan tersebut menimbulkan kekerasan terhadap masyarakat. Dan juga yang terakhir, Indonesia lebih mendukung negara-negara barat. Iya, udah jelas, Di. Makasih atas jawabannya. Iya, sama-sama.
Izin masuk, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sela. Apa saja indikator untuk melihat suatu sistem pemerintahan adalah demokratis atau tidak? Indikator, izin menjawab, indikator yang digunakan yaitu terdapat 4 poin. Poin pertama itu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang akan dan sudah ditempuhnya. Poin kedua yaitu rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Hal ini dilakukan agar tidak hanya satu orang yang memegang jabatan dan menutup peluang untuk orang lain. Poin ketiga yaitu rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih rakyat memiliki peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. Poin yang terakhir adalah pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan di negara demokrasi secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan hak suaranya sesuai dengan hati nuraninya. Apakah ada tanggapan? Apakah penjelasan dari Derrida sudah cukup? Itu menjawab pertanyaan dari siapa? Dari Sela. Sela? Halo, Sela? Bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya? Silakan yang mau menjawab. Masuk moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Asifa, yaitu apakah yang menjadi karakter utama dalam demokrasi Pancasila? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Ketiganya diambil dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karakter ini berkedudukan sebagai cita-cita luhur dari penerapan demokrasi di Indonesia. Bagaimana, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan kedua dari Saudari Vina Feliza. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu apa saja nilai moral dari demokrasi Pancasila? Berikut ini beberapa nilai moral demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang terakhir, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Apa sudah menjawab atau ada hal-hal yang kurang jelas? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Pertanyaannya, di era apa demokrasi Indonesia mencapai masa kejayaan? Jadi demokrasi Indonesia mencapai masa kejayaan di era parlementer. Karena hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Ada 6 indikator yang menjadi ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Ketiga, kehidupan kepartaian memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali pada tahun 1955,
Tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. Yang terakhir, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah yang memperoleh otonomi yang cukup. Sekian jawaban yang bisa saya berikan, atau apa bisa dimengerti? Iya, bisa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Susi. Pertanyaannya adalah, apa penyelewengan yang terjadi pada saat demokrasi terpimpin? Pada saat demokrasi terpimpin, ada 7 penyelewengan, yaitu yang pertama, lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme agama komunis atau yang biasa disebut Nasakom. Hal yang dianggap sebagai perwujudan dari Nasakom sendiri ada 3, nasional diwakili oleh PNI, agama diwakili oleh NU, komunis diwakili oleh PKI. Yang kedua adalah prosedur pembentukan MPRS. Karena anggota MPRS diangkat oleh Presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu. Lalu yang ketiga, prosedur pembentukan DPAS karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden, padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban Presiden dan memberi usulan terhadap pemerintah. Yang keempat adalah prosedur pembentukan DPR-GR. Karena anggota DPR-GR ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh Presiden sendiri. Padahal kedudukan DPR dan Presiden adalah seimbang atau setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Lalu yang kelima adalah penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN itu disusun dan ditetapkan oleh MPR. Yang keenam adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup, menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diadakannya amandemen, presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Lalu yang terakhir adalah pembentukan MPRS. Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Padahal seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu adalah 7 penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno saat adanya sistem demokrasi terpimpin. Pemberlakuan sistem ini membuat pemerintahan terkesan otoriter atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Selain penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Soekarno juga membuat penyimpangan terhadap politik luar negeri. Sekian, apakah ada tanggapan dari Susi? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, langsung saya mulai ya, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Pancasila pada Prodi Farmasi 2021,
dan juga kepada teman-temanku Farmasi 2021 yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi teman-teman, semoga tetap sehat dan semangat ya. Siang ini meskipun sudah menjelang siang ya, maksud saya sudah menjelang siang, tapi semangat harus tetap pagi. Nah, bertemu kembali dengan kelompok 9 yang mana kali ini kita akan mempresentasikan nih mengenai kepatuhan terhadap norma. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan siapa aja sih member-member dari kelompok 9 ini. Yang pertama ada Cinta, lalu yang kedua ada My Love, ada Rifal, ada Arin, ada Amel, dan juga ada Marja, serta ada saya sebagai moderator pada hari ini. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan dibahas pada kali ini? Nah, kelompok 9 ini sudah membuatkan sub pembahasan apa aja yang dibahas pada hari ini nanti. Yang pertama, ada pengertian norma, lalu yang kedua ada tingkatan dan jenis norma, lalu yang ketiga ada macam-macam norma, lalu yang keempat ada fungsi norma, tentunya. Nah, tidak perlu menunggu lama, ya kan? Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian norma nih. Nah, pada pembahasan yang pertama ini, mungkin teman-teman sudah tidak asing. Apa sih norma itu? Tapi yang teman-teman ketahui ini tuh secara non-tekstual atau berdasarkan pengalaman diri sendiri mengenai apa sih itu norma. Tapi pada kali ini, kami kelompok 9 akan membicarakan atau akan membahas sekilas mengenai apa sih norma secara tekstual oleh para ahli. Nah, pada kali ini pembicaranya yaitu Yasinta Afrilia Rahma. Pada Yasinta, waktu dan layar kami persilahkan. Maaf kalau kayak Sinta ada sih. Slide-nya. Slide-nya apakah belum terlihat ya teman-teman? Belum ganti. Ya. Sebentar ya teman-teman. Mungkin untuk Yasinta bisa menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai apa sih norma itu, terlebih saya membenarkan PowerPoint yang masih tersendat-sendat ini. Pengertian norma. Norma menurut Suryono Sukanto tahun 1989 sebagai aturan yang berlaku di dalam individu atau kelompok bila melanggar aturan tersebut. Sanksi bisa berupa teguran, denda, pengucilan, atau hukuman fisik. Individu wajib mematuhi norma yang telah dirumuskan. Norma menurut ahli pendahulu. Yang pertama, John James Masionis tahun 1997. Norma adalah aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat yang memandu perilaku anggota-anggotanya. Yang kedua, menurut Anthony Giddens tahun 1994, norma adalah prinsip atau aturan yang konkret yang seharusnya diperhatikan oleh warga masyarakat. Yang ketiga, menurut Richard T. Schaeffer dan Robert P. Lamb tahun 1998, norma adalah standar perilaku yang mapan yang dipelihara oleh masyarakat. Yang keempat, menurut Craig Calhoun
Tahun 1997, norma adalah aturan atau pedoman yang menyatakan tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Baik, setelah kita perkenalan nih tentang apa sih norma itu, kali ini kita akan membahas mengenai tingkatan dan jenis-jenis norma dalam masyarakat. Kira-kira apa aja sih tingkatan dan jenis-jenis norma dalam masyarakat ini? Nah, pada pembahasan kali ini akan dibahas oleh Alvina Maila Faiza dan juga Muhammad Rifal Maulana Ilham. Kepada kedua teman-teman bisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan dan jenis norma dalam masyarakat. Norma dibentuk oleh aturan-aturan tertulis seperti dalam organisasi sosial, dalam menjalani kerjasama dalam interaksi sosial. Norma juga terkait dengan aturan tidak tertulis, seperti aturan dalam nilai-nilai tradisional, yaitu kejujuran, komitmen, pemenuhan kewajiban, ikatan timbal balik, dan aturan lainnya. Dan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rifal. Terima kasih pada langsung saja kita masuk masyarakat. Dikenal ada 4 tingkatan norma. Pertama, cara atau fisik. Apabila melanggar norma dalam masyarakat, dia akan mendapatkan hukuman berat, tapi hanya saja celaan. Contoh saja pada tindakan yang melanggar aturan norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung akan mendapatkan celaan sebab melakukan tindakan yang tidak sesuai pada posisi atau tempatnya. Yang kedua yaitu kebiasaan atau false way. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam. Contohnya yaitu kebiasaan memberi hormat kepada orang yang tua usianya, dahulukan orang yang sudah usia jika sedang antri, dan lain-lain sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Next. Yang ketiga yaitu tata kelakuan atau mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan tindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya adalah jika seseorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Yang keempat, adat istiadat atau kostum. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan pola kekuatan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Next. Baik, teman-teman. Tadi sudah jelaskan nih mengenai tingkatan dan jenis dari norma ini. Nah, setelah kita tingkatan dari perlu mengenai macam-macam dari norma. Nah, pada slide kali ini akan dibahas oleh Ika Firly Rahmawati dan juga Arinil Haq. Kepada kedua orang ini kami persilahkan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dari norma.
Yang pertama adalah norma agama, di mana norma agama adalah aturan-aturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Dudu Durrahman, kaidah agama terbagi menjadi dua, yaitu agama wahyu dan agama budaya. Di mana agama wahyu adalah suatu ajaran Allah yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan yang disampaikan kepada umat manusia berupa wahyu melalui malaikat dan rasulnya. Sedangkan agama budaya adalah ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan manusia secara kumulatif. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, hormat kepada orang tua agar selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, jangan membunuh sesama manusia. Yang ketiga, menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Oleh karena itu, para penganut agama merasa yakin bahwa sesuatu yang diatur dalam ajaran agama merupakan kaidah yang datangnya dari Tuhan. Next. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasarkan kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wijaya tentang moral dihubungkan dengan etika, yang membicarakan tata susila dan tata sopan santun. Tata susila mendorong untuk berbuat baik karena hati kecilnya menganggap baik atau bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain. Kepatuhan terhadap norma kesusilaan akan menimbulkan rasa bahagia, sebab yang bersangkutan merasa tidak mengingkari hati nuraninya. Norma kesusilaan bersifat universal, artinya berlaku dimanapun dan kapanpun dalam kehidupan umat manusia. Next. Baik, yang selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan-aturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam lingkungan kelompok masyarakat tertentu yang bersumber dari adat istiadat, budaya, atau tradisi setempat. Norma kesopanan kadang disebut juga dengan norma adat atau kemasyarakatan, sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Hal itu dikarenakan kaidah atau aturan hidup yang timbul dalam norma kesopanan dari pergaulan hidup suatu masyarakat. Landasan kaidah ini adalah kepatutan, kepantasan, dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat. Norma kesopanan sering diklasifikasikan sebagai norma moral, akan tetapi berbeda dengan norma kesusilaan yang bersifat universal. Norma kesopanan itu bersifat lokal, kultural, tradisional, atau kontekstual. Norma kesopanan atau norma adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Next. Yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum dapat diancam dan dijatuhi hukuman. Demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. CST Council mengemukakan bahwa suatu norma hukum haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas. Yang kelima, berisi perintah dan atau larangan. Yang keenam, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Oke, teman-teman. Sekarang teman-teman sudah tahu nih mengenai pengertian norma, terus tingkatan-tingkatannya, jenis-jenisnya, macam-macamnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas kenapa sih norma itu ada. Nah, mungkin pertanyaan ini ada di benak teman-teman, dan pertanyaan ini akan dijawab pada pembahasan mengenai fungsi norma yang akan dibawakan oleh Amelia Tri Octaviantias. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, yang pertama,
Fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, serta tujuan hidup yang berbeda antara satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi norma dalam masyarakat antara lain, yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial, tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Next. Dalam kehidupan bernegara, diatur dalam norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Fungsi norma dalam hukum antara lain, yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan yang ketiga, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, pada pembahasan yang terakhir ini, kita akan membahas mengenai penerapan dari norma dalam kehidupan masyarakat. Silakan daerah Wulandari, kami persilahkan. Penerapan norma dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, norma agama. Contohnya, berdoa dalam setiap tindakan dan perbuatan yang hendak dilakukan, seperti membaca bismillah, mengerjakan sholat 5 waktu secara rutin, berpuasa seperti yang diperintahkan Allah dalam rukun Islam. Yang selanjutnya, norma kesusilaan. Contohnya, selalu bersikap jujur dan amanah, bersabar dalam menghadapi segala cobaan hidup, menghormati orang yang lebih tua, dan saling tolong-menolong. Yang selanjutnya, norma kesopanan. Berbicara sopan dan santun kepada orang lain, berpakaian rapi dan sopan, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang yang kita kenal. Yang selanjutnya yaitu norma hukum. Contohnya, mentaati tata tertib sekolah seperti datang tepat waktu, mengikuti upacara dengan atribut lengkap, dan lain-lain. Lalu, mentaati peraturan lalu lintas di jalan seperti... Next dong PPT-nya. Maaf, saya ulangi. Yang selanjutnya adalah contoh dari norma hukum, seperti mentaati tata tertib sekolah, seperti datang tepat waktu, mengikuti upacara dengan atribut lengkap, dan lain-lain. Mentaati peraturan lalu lintas di jalan, seperti tidak kebut-kebutan di jalan raya, menyeberang di jembatan penyeberangan, memakai helm saat berkendara, menaati lampu dan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Yang selanjutnya, melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui telah terjadi suatu kejahatan dan tidak main hakim sendiri. Begitu presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Silahkan untuk yang mau bertanya. Silakan Zakia Qurratu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Qurratu Aini ingin bertanya, apa saja norma yang ada dalam masyarakat dan mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan Rahayu. Baik, saya Rahimatul Hikmah. Saya ingin bertanya mengenai indikator apa saja yang dapat mengukur kepatuhan untuk mematuhi hukum dan norma-norma lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Rahayu telah bertanya. Selanjutnya, Fadila Afi Prameswari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Afi Prameswari. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum dapat berpengaruh positif dalam melindungi nilai-nilai sosial budaya asli? Terima kasih. Terima kasih kepada Fadila. Selanjutnya kita ke Rica Maharani. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya bagaimana sih proses terbentuknya norma dalam masyarakat? Terima kasih. Baik. Yang terakhir ya, untuk mempersingkat waktu kita ke Carisa Cepina Putri. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, ketika kita tidak melakukan norma-norma yang ada, pastinya kan akan mendapatkan sanksi. Nah, apa aja sih perbedaan sanksi kebiasaan dan adat istiadat? Terima kasih kepada Carisa. Untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman dengan berkualitas, izinkan kami untuk diskusi sebentar selama 1 menit ya teman-teman. Silakan kepada kelompok 9 untuk berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rica. Pertanyaannya, bagaimana proses terbentuknya norma dalam masyarakat? Terbentuknya norma didasari dari manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, di mana ia akan senantiasa hidup bersama orang lain karena manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya. Kehidupan ini akhirnya menimbulkan ketergantungan dan kebutuhan yang berbeda-beda antar anggota masyarakat, sehingga menimbulkan benturan kepentingan. Untuk menghindari berbagai benturan, maka dibentuklah norma untuk menjaga keseimbangan, kepentingan, dan kebutuhan antar anggota masyarakat. Apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih. Jawabnya sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amelia dan juga Rica. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Silakan kelompok 9. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zakia. Apa saja norma yang ada di masyarakat dan mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Norma diperlukan dalam kehidupan masyarakat
dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Seperti itu sudah cukup. Mungkin ada tanggapan? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Zakia dan juga kita. Selanjutnya ke pertanyaan yang berikutnya. Silakan kepada kelompok 9 yang ingin jawab. Silakan teman-teman santri putra dan kakak musyrif untuk segera berangkat ke Masjid Ali Hasanuddin. Baik, bagaimana teman-teman dari kelompok 9 mengenai pertanyaan apa indikator untuk mengukur kepatuhan untuk mematuhi hukum dan norma-norma yang lain? Silakan. Jangan lupa untuk Nomor 9, bagaimana? Selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaan dari Rahayu. Apa indikator untuk mengukur kepatuhan untuk mematuhi hukum dan norma-norma yang lain? Ya, silakan. Adapun indikator untuk mengukur kepatuhan untuk mematuhi hukum dan norma-norma yang lain adalah dapat dinilai dari sikap dan tingkah laku orang yang melanggar. Semakin tinggi bolong yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan orang tersebut terhadap hukum dan norma-norma yang lain. Mungkin seperti itu. Apakah ada tanggapan? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahayu atas pertanyaannya. Selanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Ketika kita tidak melakukan norma-norma yang ada, pastinya ada sanksi. Nah, apa sih perbedaan sanksi kebiasaan dan adat istiadat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Karisa. Pertanyaannya adalah, ketika kita tidak melakukan norma-norma yang ada, pastinya ada sanksi. Nah, apa sih perbedaan sanksi, kebiasaan, dan adat istiadat? Perbedaan sanksi, kebiasaan, dan adat istiadat terletak pada kekuatan sanksinya. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran pada hukum adat. Oke, kalau sudah dijawab semua, tolong ditutup karena sudah mau Jumatan. Baik. Terima kasih kepada teman-teman telah partisipasi dan juga mendengarkan mengenai kepatuhan dalam norma. Kami dari kelompok 9 memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan juga hal-hal yang tidak mengenakan. Saya mewakili kelompok 9 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.